warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syaiful Bari dari SMA Negeri 1 Barabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan badan, umur yang panjang, rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa rahmat, membawa berkat bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. kesimpulan dari surah Al-Bayyinah ayat 1-8, yaitu bahwa orang-orang kafir dan ahli kitab yang masih berpegang kepada agama mereka terdahulu, yaitu agama Nasrani, mereka menginginkan adanya bukti agar mereka percaya bahwa Allah dan Islam adalah benar. Setelah datangnya Nabi Muhammad dengan membawa kitab Al-Quran, di antara mereka masih ada yang berpaling, bahkan mereka terbilang menentang ajaran Islam, padahal mereka sudah mengetahui dalam kitab-kitab mereka terdahulu. Sedangkan pengertian ikhlas di sini terdapat pada ayat yang ke-5, yaitu padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan ikhlas beramal. Ikhlas artinya beramal kebaikan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, arti ikhlas adalah tulus atau bersih. Sedangkan ikhlas berasal dari kata khalasah, yang artinya secara lugawi membersihkan. Sedangkan secara istilah, artinya membersihkan niat dan motivasi, serta menjadikan Allah sebagai tujuan. Dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan, harus senantiasa ikhlas. Karena sedikit saja kita mengharapkan balasan, maka akan menjadikan sia-sia. Maka, kata ikhlas di Al-Quran dalam segi ilmu kebahasaan menjadi masdar, atau dalam istilah yang artinya adalah process of becoming, atau proses dalam upaya pemurnian. Namanya proses adalah sebuah siklus berkelanjutan yang dijelaskan dalam surah Al-Insyirah bahwa proses itu masalah lapang dada atau upaya atau ikhtiar dalam bekerja. Maka istilah ikhlas menjadi suatu proses pemurnian kepadanya. Dengan sifatnya, proses tidak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai kepadanya bertemu dengannya. Artinya, selama kita masih hidup, kita terus berusaha, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sebagai makhluk, kita diciptakan untuk beribadat kepadanya tanpa menyekutukannya. Ibadah tidak hanya diukur dari kuantitas atau jumlahnya, tetapi kualitas atau keikhlasan kita dalam beribadah dan mencari ridhonya. Sebanyak apapun kita beribadah, sebanyak apapun kita melakukan kebaikan, kalau minta nilai, kalau minta dilihat orang, maka nilainya tetap 0 atau sia-sia saja. Nah, kemudian ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam beribadah. Yang pertama adalah lillah. Artinya niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekecil apapun, kalau kita ikhlas, maka nilainya akan lebih baik daripada memberikan sesuatu yang lebih banyak tapi minta dipuji, minta dilihat orang, minta apapun yang prosesnya adalah ingin dinilai oleh orang lain. Itu nilainya 0 atau sia-sia. Syarat yang kedua dalam beribadah yaitu billah. Artinya, cara pelaksanaannya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi, selama kita mengikuti ajaran Islam, selama kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Belajar tidak perlu harus jauh-jauh. Cukup di rumah orang tua atau orang-orang yang kita anggap lebih baik dan bisa mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Bahkan Allah berpesan dalam hadis yang lain, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya,
ilmu yang kita peroleh tidak akan hilang sampai kita meninggal dunia. Ilmu yang kita peroleh dari buayan hingga liang lahat harus kita perjuangkan agar apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan hidup kita berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan makhluk lainnya. Baiklah, kita teruskan. Syarat yang ketiga dalam beribadah yaitu illallah. Illallah artinya dengan tujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Coba kita lihat waktu sholat. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi setiap ada niat, lihat belakangnya pasti lillahi ta'ala. Karena segala sesuatunya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini kita mendapat berkat, mendapat rahmat, mendapat syafaat, sehingga pada hari-hari berikutnya kita akan membaca Al-Quran lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.